Halo, selamat bertemu kembali dengan Ibu Lin Prastiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mugi rahayu. Om Santi Santi. Astu. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit cerita. Saya mempunyai cerita di sekolahan dan perkenalkan dulu, saya adalah seorang pendidik. Pada suatu saat kita upacara hari Senin. Kemudian semua anak-anak upacara bendera dan kebetulan saya menjaga di bagian belakang anak putri kelas 5. Kemudian suatu saat ada salah satu murid saya yang di depan saya, maksud saya dia baris belakang sih, karena dia bentuknya tinggi. Kemudian kayak reseh gitu loh, kayaknya bergerak kiri kanan gitu. Kemudian akhirnya saya datangi, Mbak, ada apa? Saya bisiki di telinganya pelan-pelan. Lagi dapet ya, lagi liburan ya, lagi menstruasi. Ya Bu, ini kayaknya nggak enak ini gitu. Ayo mundur ke belakang yuk gitu. Saya ajak ke belakang, kemudian saya kasih tahu. Ayo kita jalan ke kantor. Nanti kita ngomongan di kantor. Iya Bunda gitu. Kemudian setelah di kantor akhirnya saya kasih tahu, Mbak, sekarang Mbak Azhara adalah lagi menstruasi, lagi dapet. Ini baru pertama ya? Iya Bunda, saya enggak ngerti begini. Oh ya, enggak apa-apa. Semua perempuan adalah melakukan hal yang sama, normal, enggak apa-apa. Terus dia nangis. Bunda, ini apakah saya sakit? Tidak, normal, enggak apa-apa. Setiap bulan Zara akan mengalami hal seperti ini. Tidak apa-apa, normal, ini bagus, saya bilang gitu. Sekarang gini aja, supaya bajunya tidak kelihatan teman-teman kalau ada bercak darah, gimana kalau kita ke koperasi, kita ngambil celana dalam, karena celana dalam yang sudah dipakai kan sudah kotor. Kita ganti dengan celana dalam yang baru, kemudian kita beri pembalut wanita. Nanti saya kasih tahu caranya, cara menempatkannya gimana. Kemudian dia akhirnya berhenti dari tangisnya. Kemudian saya suruh ke kamar mandi untuk mencuci. Bagaimana cara mencuci celana dalam yang sudah ada noda darahnya. Setelah itu kemudian saya ganti celana yang baru dan sudah kita tempelkan pembalut wanitanya yang berbentuk wing supaya anak-anak sekecil itu mudah. Zara adalah anak SD kelas 5. Setelah itu kita kembalikan Zara ke upacara. Terus teman-temannya yang di belakang kasak-kusuk, ada apa Bunda, ada apa Bunda? Oh ya, perutnya lagi sakit, lagi gak enak badan itu tadi. Oh, oke. Kemudian setelah beberapa upacara usai, kemudian pelajaran dimulai, ternyata ada jam kos di pelajaran ketiga, ada jam kosong. Kebetulan kemudian saya readingan dengan Bapak Rudi, guru olahraga. Saya bilang, Pak Rudi, saya minta tolong untuk anak laki-laki jenengan ajak untuk sepak bola di lapangan sebentar. Saya tak mengumpulkan anak-anak perempuan karena ada sedikit mengenai yang harus saya bicarakan. Kemudian suatu saat kelas kosong, tinggal anak-anak perempuan. Di situ saya baru cerita kepada anak-anak. Anak-anak, ini mumpung tidak ada teman laki-laki, hari ini Bunda mau cerita. Yaitu begini, sampai semua hari ini adalah umurnya sudah berapa sih? Gitu. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 12. Iya, memang semua wanita saatnya untuk menstruasi. Tidak apa-apa, itu tidak sakit. Semua nanti pasti mengalami. Di antara sampean semua, siapa yang sudah mengalami? Tidak ada yang mengaku sama sekali. Kemungkinan ya baru Azahra ini tadi aja, karena melihat postur tubuhnya yang lebih tinggi daripada teman-teman lainnya. Kemudian, nah ini tadi ada teman kita yang sudah mulai menstruasi.
mengeluarkan darah dari yang tempatnya pipis itu loh, Mbak. Tidak apa-apa, itu tidak sakit. Terus caranya gimana, Bunda? Ya, sekarang begini. Eh, saya membawa celana dalam baru, kemudian sama softtek baru. Suatu saat jika sampai mengalami seperti ini, harus menggunakan ini celana dalam, kemudian ini pembalutnya, cara meletakkannya yang berbentuk wing. Kemudian baru kita pakai. Nah, tujuannya apa? Saya mengumpulkan sampean semua di tempat ini, yaitu satu, supaya sampean semua memahami perubahan fisik kalau seorang wanita itu mulai emen. Apa aja perubahan fisiknya? Contoh, payudara mulai agak mengeras, mulai agak muncul. Kemudian ada bagian tertentu tumbuh bulu-bulu tipis, tidak apa-apa itu. Semua mengalami, tidak apa-apa. Kemudian ada perubahan psikis, contoh misal gini, sampai suka kadang-kadang marah-marah tidak tentu. Kemudian payah banget. Nah, itu mungkin lagi mau dapet, lagi mau emen, maksudnya gitu. Kemudian Bunda mengharapkan supaya sampean bisa menyadari bahwa oh ini waktunya datang bulan. Jadi apa yang harus disiapkan. Kemudian karena di situ sampean semua harus mengetahui jika seorang wanita sudah mulai tumbuh payudara, bulu-bulu, kemudian ada mulai sedikit pengembangan di panggul, tubuh mulai tinggi, kaki mulai agak jenjang. Itu makanya saya mengharapkan sampai semua mulai waspada. Waspadanya apa? Satu, bisa menjaga diri. Karena di situ sudah mulai masa akil balik bagi sampean semua untuk sebagai wanita bisa menjaga diri. Tata cara kalau jalan harus diperhatikan, kalau duduk tidak boleh sembarangan. Kemudian kalau berbicara, ngomong sudah mulai harus sedikit dirubah karena sudah mulai menginjak remaja. Jadi bisa menjaga diri. Kemudian jika ada seseorang yang mulai mendekati orang lawan jenis, umurnya lebih tua, kemudian agak nakal, sampean semua harus tahu bagaimana cara menjaga dan melindungi diri. Karena jangan-jangan ada niat jahat dari orang tersebut kepada sampean yang mulai perubahan tubuhnya mulai terbentuk, ya. Kemudian sekarang Bunda menunjukkan yaitu gambar. Nah, sampean semua harus mengetahui gambar-gambar perubahan yang di dalam diri sendiri, yaitu kemudian apa yang ada yang harus sampean lindungi. Satu, untuk mengetahui aja, di dalam diri seorang wanita ada rahim. Rahim ada di perut. Makanya sampean sekarang harus mengerti ini lebih dalam. Kemudian yang biasanya untuk pipis itu namanya vagina, itu bagian luar ada 2 bibir. Nah, 2 bibir itu dan mulai tumbuh bulu-bulu. Di situ ada yang kecil di dalam bagian dalam itu namanya klitoris. Dan itu kalau suatu saat tersentuh dengan lawan jenis, makanya bisa menaik ke atas, kemudian dan sekarang sampai mulai subur. Sudah bisa mengeluarkan sel telur yang dari sini. Ini namanya indung telur. Sel telur yang sudah masak, dia akan berjalan keluar, lompat ke sini, kemudian ada di sini. Dan jika ada sperma yang masuk dari lawan jenis kita, kemudian bisa menyatu antara sperma dengan sel telur, bisa menjadi hamil. Makanya Bunda menghendaki jangan sampai
sampean sekecil ini kemudian tumbuh dengan pesat tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan bagaimana cara mengetahui diri sendiri, perubahan tentang diri sendiri. Harus bisa melindungi diri sendiri karena belum saatnya sampean untuk hamil lebih dulu. Makanya pada waktu siapapun yang sudah menstruasi, sudah harus bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya. Jangan tingkah lakunya membuat lawan jenisnya menjadi tergoda. Ya, saya mengharapkan lindungi diri sendiri, lindungi martabat wanita. Perempuan boleh menikah jika usianya sudah 20 tahun karena kondisi rahimnya sudah waktu yang tepat untuk dibuahi. Tetapi pada saat sekarang Bunda mengajak sampean semua untuk bisa melindungi diri sendiri karena sudah mulai besar ya. Bisa menjaga diri, tingkah laku, pola hidup, kebersihan diri harus dijaga, terutama alat-alat vital, yaitu vagina, kemudian payudara, dan tubuh harus selalu bersih. Ya, itu aja harapan dari Bunda kepada sampean semua bahwa di usia ini kira-kira anak SD kelas 5 mulai akil balik, makanya saya mengharapkan bisa menjaga diri, melindungi diri, waspada kepada lingkungan, kemudian bersih kepada anggota tubuh. Itu aja dari saya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Itu adalah sekelumit cerita Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa sebagai seorang pendidik kita punya anak-anak yang sudah mulai akil balik, seharusnya kita mendekati dengan cara kasih, dengan pendidikan secara dini, mengenali anggota tubuhnya supaya bisa melindungi dirinya sendiri. Begitulah sekelumit cerita dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muji Rahayu, Om Santi Santi.